Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, saya akan berbagi tips membangun konsistensi dalam belajar. Sering tidak kalian merasa malas saat mengerjakan tugas? Nah, orang yang merasa malas ini selalu tidak bersemangat untuk melakukan semua aktivitas, yang mengakibatkan tugas-tugasnya selalu tertunda. Kemudian, ia terpaksa menggunakan sistem kebut semalam atau yang biasa disingkat SKS. Tentunya cara ini tidak efektif, terutama ketika mendekati masa ujian. Tidak semua materi pelajaran akan dapat dipahami dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, dibutuhkan konsistensi dalam belajar. Apa sih konsistensi itu? Yang dimaksud konsistensi adalah kemampuan setiap individu dalam menyelaraskan perilaku dan sikapnya supaya terlihat rasional. Kunci dari konsistensi yaitu disiplin. Lalu bagaimana caranya membangun konsistensi belajar? Nah, berikut ini tips dan trik membangun konsistensi belajar. Yang pertama adalah merapikan meja belajar. Suatu kondisi yang bersih dan rapi akan memberikan ketenangan bagi seseorang tersebut. Oleh karena itu, rapikan meja belajar kalian jika terlihat berantakan. Letakkan alat tulis dan buku-buku di tempat yang mudah terlihat dan terjangkau. Dengan meletakkannya di tempat yang mudah terlihat dan terjangkau, kalian tidak akan membutuhkan waktu lama untuk mencari alat tulis atau buku yang kalian butuhkan, sehingga kalian bisa mengoptimalkan waktu yang kalian punya untuk belajar. Yang kedua adalah membuat jadwal belajar rutin. Membuat jadwal harian diyakini dapat membantu mempermudah dan meningkatkan produktivitas. Karena semua pekerjaan terjadwal dengan baik, sehingga waktu yang ada dapat digunakan seefektif mungkin. Membuat jadwal belajar rutin dapat dilakukan dengan mengalokasikan jadwal belajar pada waktu-waktu yang dirasa kondusif dan nyaman untuk belajar. Misalnya, di malam hari setelah makan malam, kalian tidak perlu membuat jadwal belajar rutin setiap hari. Sisakan 1 hari saja untuk beristirahat atau mengerjakan hobi. Yang ketiga adalah harus memiliki tujuan. Setiap kegiatan belajar harus memiliki tujuan yang spesifik. Menganggap sederhana belajar tanpa arahan yang jelas tidak akan efektif. Kalian perlu tahu dengan jelas apa yang kalian butuhkan dalam setiap kesempatan belajar. Sebelum mulai belajar, aturlah tujuan dari belajar yang kalian lakukan. Hal ini akan mendukung tujuan akademik secara keseluruhan. Yang keempat adalah membuat daftar tugas. Dengan menulis daftar tugas, kalian akan mudah untuk memilah-milah tugas yang harus didahulukan. Kalian juga bisa mengelompokkan tugas-tugas yang bisa dikerjakan secara berurutan. Lalu yang kelima adalah mengulas kembali catatan, tugas, dan materi lainnya di setiap akhir pekan. Pelajar yang sukses biasanya selalu mengulas kembali yang telah mereka pelajari selama seminggu di setiap akhir pekan. Cara ini akan membuat mereka mempersiapkan diri lebih baik untuk melanjutkan pembelajaran konsep-konsep baru pada pekan berikutnya. Kemudian yang keenam adalah manfaatkan kelompok belajar dengan efektif.
Kalian pernah mendengar pepatah, dua kepala lebih baik daripada satu kepala? Nah, pepatah ini bisa jadi benar untuk diterapkan dalam kegiatan belajar. Belajar secara kelompok akan membawa sejumlah keuntungan. Di antaranya adalah mendapat bantuan dari pelajar lainnya saat kalian sedang berjuang untuk memahami sebuah konsep. Kemudian, menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan berbagi pengetahuan dengan pelajar lain, sehingga sama-sama mendapatkan pengetahuan yang luas. Lalu yang ketujuh adalah jangan pernah menunda belajar. Pelajar yang berhasil tidak pernah menunda waktunya untuk belajar. Jika kalian melakukannya, kegiatan belajar kalian menjadi tidak efektif dan kalian tidak akan mendapatkan apa yang dibutuhkan. Penundaan juga menimbulkan kekacauan dan menjadi penyebab nomor satu dari sebuah kegagalan. Kemudian yang kedelapan adalah pastikan tidak ada gangguan selama pembelajaran. Carilah tempat belajar yang aman dari gangguan. Ketika kalian terganggu saat belajar, maka itu akan memecahkan konsentrasi dan menyebabkan kegiatan belajar menjadi tidak efektif. Dan yang tips terakhir, membangun konsistensi belajar adalah mulailah dengan pelajaran yang paling sulit. Tugas atau pelajaran yang paling sulit akan membutuhkan usaha, mental, dan energi yang besar. Kalian sebaiknya memulai dengan hal ini. Sekali saja kalian mampu menyelesaikan tugas yang paling berat, maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan tugas-tugas sisanya. Nah, itu tadi adalah tips membangun konsistensi dalam belajar. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.